Oke, ada yang nanya, nanti record-nya bisa dilihat di mana ya, Bu? Kalau recording pembelajaran tamu nanti ke panitia ya, ke panitia yang akan ke tim Bisa HI yang akan merekod, kemudian yang mengupload juga dari tim Bisa HI ya. Mungkin bisa diupload di YouTube atau diupload di platform yang lainnya ya. Nah, untuk teman-teman yang saat ini hadir, kalau teman-teman adalah peserta MSIB batch 4 ini kan harus mengumpulkan beberapa sertifikat ya, nanti sertifikatnya itu bisa di-download di, tampil ini, gitu. Kalau untuk videonya nanti bisa menghubungi tim ya, mungkin di-upload di YouTube atau di platform yang lainnya, seperti itu. Mbak Liberio ya? Mbak atau Mas nih, sorry. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi, ide bisnis itu adalah gambaran singkat ya tentang bisnis yang akan kita jalankan gitu. Jadi di sini ada kata gambaran, berarti kita akan merealisasikan ide ini dalam bentuk apa sih gitu kan. Langkah-langkahnya bagaimana sih, seperti itu. Jadi, ide bisnis juga bisa diartikan juga bahwa ide bisnis itu adalah respon seseorang ya atau banyak orang untuk memecahkan masalah gitu yang teridentifikasi untuk memenuhi kebutuhan. Kita punya ide kalau kita menghadapi masalah biasanya gitu ya, kita ketemu masalah gitu sehingga di situ akan muncul ide-ide untuk menyelesaikan masalah kita gitu. Misalnya apa, misalnya, hujan terus, gimana agar nggak kehujanan gitu ya, itu kan sebuah masalah juga ya. Nah, memecahkan masalahnya bagaimana? Apakah saya naik ojol misalnya, apakah saya bawa payung, ataukah saya nebeng temen, ataukah saya, karena tangannya lagi sakit misalnya, nah minta dianterin misalnya seperti itu. Nah itu, problem solving ya, pemecahkan masalah gitu. Ketika orang mempunyai masalah, maka kemungkinan juga akan merespon untuk, memecahkan masalah tersebut gitu, sehingga akan menimbulkan ide-ide tersebut gitu. Misalnya, tadi, alangkah bagusnya kalau ada di sini tuh belum ada ojek payung misalnya. Nah, gimana cara mendapatkan ojek payung agar, kita nggak usah manggil-manggil gitu, ada aplikasinya misalnya seperti itu ya, contoh. Karena kita menghadapi masalah tadi ya. Nah itu, ide bisnis ya. Kemudian bagaimana sih ide bisnis itu gitu ya. Jadi kalau kita punya ide, nah itu adalah merupakan langkah awal gitu. Jadi ide itu sebenarnya adalah langkah awal gitu yang bisa kita gunakan untuk mengubah keinginan atau menimbulkan kreativitas gitu, yang akan menjadi sebuah peluang bisnis tentunya ya. Nah itu, ide bisnis tadi itu, pentingnya ide bisnis gitu. Kalau kita, ada peluang bisnis gitu ya, belum tentu juga ide kita ini adalah ide yang tepat gitu. Jadi ide bisnis itu adalah langkah awal untuk, menjadikan kreativitas kita menjadi sebuah peluang bisnis gitu. Sehingga, jika ada peluang bisnis gitu ya, maka ide bisnis apa nih yang cocok? Nah itu, yang akan kita bahas malam ini, seperti itu. Nah, kemudian, ide bisnis itu bisa kita peroleh dari mana? Tadi contohnya ketika kita mengalami sebuah, masalah ya, menghadapi sebuah masalah misalnya ya, nah itu bisa juga menjadi sebuah ide gitu. Kemudian misalnya lagi, dari hobi kita misalnya, hobi kita apa? Misalnya hobi kita tuh, fotografi misalnya ya, dari fotografi itu bisa juga menghasilkan ide bisnis gitu. Misalnya apa? Kita akan membuat I.O gitu ya, event organizer misalnya, dengan, bekerja sama dengan teman-teman, yang dari MC, kemudian ada yang, ngebuat, desain, cetak undangan gitu kan, dan lain-lain misalnya, itu dari hobi gitu ya. Kemudian dari kegagalan atau kesuksesan bisnis orang lain gitu. Kegagalan atau kesuksesan bisnis itu juga bisa menimbulkan ide-ide baru lagi gitu dari kegagalan dan kesuksesan itu sendiri gitu. Kemudian orang lain ya, misalnya kita ngumpul dengan orang lain di sebuah kafe lagi ngobrol misalnya, nah itu juga bisa juga menimbulkan ide. Kadang-kadang kita nggak sengaja ya lagi ngobrol sama teman-teman gitu kan, padahal kalau kita mikir seharian, beberapa hari, ide ini nggak keluar-keluar gitu ya, nggak muncul-muncul gitu ya. Sedangkan dosen di kampus nih udah apa nih,
nagih-nagih terus, mana proposalnya, misalnya gitu ya, proposal skripsi misalnya, proposal TA misalnya. Nah itu, ketika kita lagi ngumpul sama teman-teman gitu ya, secara nggak sadar teman tadi ngobrol gitu, dari situ kita bisa juga menemukan ide-ide seperti itu. Kemudian dari pengamatan langsung ya, kita lagi, misalnya lagi makan, lagi ngopi misalnya. Nah, ini bisa kita amati nih pada saat kita minum kopi misalnya, nah ini kok kopinya rasanya beda ya, rasanya unik ya. Gimana kalau misalnya di tempat saya misalnya ya, di daerah sana tuh belum ada coffee shop misalnya. Nah, kayaknya, eee, kalau bahannya seperti ini, itu harganya bisa murah loh kayaknya, misalnya seperti itu. Nah, itu kita dari pengamatan ya, pengamatan terhadap apa yang kita lihat, kemudian dari apa yang kita dengar gitu ya. Nah, itu bisa juga menjadi sumber ide bisnis. Kemudian, pengalaman kerja, misalnya kita kerja nih, kadang-kadang kita kerja itu, ini ya, nggak tahan sama pressure misalnya, padahal di mana-mana kerja ya, ya seperti itu gitu ya, pasti ada pressure-nya gitu. Misalnya seperti itu, pengalaman kerja, kemarin misalnya, saya kerja di sebuah perusahaan besar gitu ya, dengan posisi, data analis misalnya. Nah, sedangkan pressure-nya tuh luar biasa gitu ya, pulangnya itu sampai larut malam terus misalnya. Nah, karena pengalaman kerja tadi itu misalnya, saya akan bisa menciptakan misalnya saya akan membuka software host ajalah gitu, daripada saya, harus pulang malam terus misalnya, sedangkan, jarak rumah sama tempat kerja ini jauh misalnya seperti itu. Itu juga sebuah, ide ya. Kemudian apalagi, kita punya keterampilan gitu, keterampilan atau keahlian yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita jadikan, tadi sumber ide-ide bisnis gitu ya. Nah itu, sumber-sumber ide bisnis antara lain bisa berasal dari beberapa hal ini gitu. Nah bagaimana kita mewujudkannya agar ide ini menjadi sebuah, bisnis yang akan kita, jalani gitu ya, dan akan menjadi sebuah, bisnis yang sustainable seperti itu. Nah, jadi, kita harus mampu menggambarkan ide bisnis kita gitu ya, dari apa, bagaimana, yang mana, sama siapa. Apa sih yang akan kita jual, apa sih yang akan kita tawarkan, berarti kita harus punya produk dong. Nah, produk yang akan kita tawarkan ini harus bagaimana, gitu. Kemudian nanti kita bahas tentang value proposition gitu ya. Kemudian bagaimana kita menjual produk ini, gitu. Nah, ini harus kita modelkan ke dalam sebuah model bisnis ya. Yang mana gitu ya, yang mana, kebutuhan pelanggan yang bisa kita penuhi gitu kan. Jadi apa yang kita jual, yang tepat kita jual, yang akan kita create ini sebenarnya produk atau service apa gitu kan. Bagaimana kita menjualnya, kemudian, kebutuhan masyarakat yang mana yang bisa kita penuhi, sama siapa yang akan membeli produk kita atau segmen kita siapa, seperti itu. Jadi kalau kita punya, ide bisnis gitu ya, maka langkah yang pertama adalah kita gambarkan ide bisnis kita dulu gitu ya. Apa, bagaimana, yang mana, sama siapa. Kita punya gambaran ini dulu gitu. Setelah itu, bagaimana sih untuk mendapatkan, how to find a business idea gitu. Jadi masih ada sambungannya dengan ini tadi ya, dengan sumber ide gitu ya. Ini juga termasuk tadi sumber-sumber ide tadi itu, ketika kita punya masalah, kemudian kita menggunakan sebuah alat mendapatkan feature baru yang kita temukan, kemudian formula ya, misalnya masalah dan hobi misalnya itu bisa menjadi formula gitu. Nah, sehingga kita tadi harus memappingkan ini ya, gambaran ide bisnis ini. Nah, jadi, bagaimana sih, find good idea in business gitu. Nah, ini ya, yang pertama nih, pilih ide yang konkret gitu, masuk akal dan mudah diwujudkan. Jadi ada irisan di sini, your business idea sama customer need. Ini adalah sebuah irisan yang, yang bisa kita jadikan, elemen ini ya. Di sini kalau teman-teman lihat di sini ada, mood-nya positif gitu ya, karena di sini ada irisan antara
business idea dan customer need. Jadi di sini adalah elemen penting ya, value proposition design, bagaimana kita menemukan ini produk yang emang benar-benar customer butuhkan, seperti itu. Pilih ide yang konkret, masuk akal, dan mudah diwujudkan. Kemudian pilih ide yang mudah dipasarkan, gitu. Jadi nanti harapannya adalah karena sudah menemukan produk yang dibutuhkan, maka juga kita akan lebih mudah memasarkannya, gitu. Pilih ide yang cocok dengan karakter kita, gitu. Jadi ini kita mesti ini ya, totally gitu ya, jangan setengah-setengah gitu ya. Nah ini pilih yang sesuai dengan karakter kita. Kalau kita nggak suka, itu basically juga akan menyebabkan apa ya, berantakan di jalan juga gitu ya. Karena kalau kita kerja pun, misalnya kerja sama orang lain pun juga kita harus menyukai pekerjaan yang kita pilih gitu kan. Kemudian ide yang resikonya kecil. Nah, ini bagaimana kita meminimalkan resiko sama ide yang dapat bertahan lama. Tentunya kalau semua elemen ini kita penuhi, harapannya adalah kita mempunyai ide yang sustainable gitu ya, yang bisa bertahan lama ini gitu. Jadi antara irisan business idea sama customer need ini gitu. Jadi ini adalah sumber dari great business idea. Nah, kemudian langkah yang kedua ya, setelah kita ini tadi mapping-kan, kemudian kita lakukan studi kelayakan gitu. Studi kelayakan misalnya apakah produk yang ditawarkan nantinya itu marketable atau tidak. Kemudian apakah secara teknis produksi dapat dilakukan secara sustainable. Kemudian dari sisi manajemen, apakah bisnis tersebut efektif dan efisien. Kemudian dari sisi hukumnya, bagaimana legalitasnya nanti. Dari sisi keuangan, itu kita harus tahu juga bisnis ini profitable atau enggak gitu ya. Kalau kita sudah melakukan studi kelayakan ini, maka kita akan membuat sebuah bisnis konsep ini gitu. Jadi untuk mendapatkan ide bisnis yang bagus gitu ya. Nah, maka kita ada bisnis konsep sama testing ide ini gitu. Jadi bisnis konsep ini adalah merupakan konsep untuk mengubah ide menjadi value proposition design dan model bisnis yang bagus gitu ya. Itu untuk mengukur atau melakukan tes terhadap ide kita gitu. Jadi setelah kita punya ide gitu kan, kemudian kita lakukan studi kelayakan, kita mappingkan, kemudian kita tes gitu ya, ide saya ini sebenarnya bagaimana gitu, kita tes dalam sebuah bisnis konsep desain gitu. Jadi sebuah konsep bisnis desain ini kemudian langkah awal dari sebuah ini ya, bisnis konsep ini adalah menyusun sebuah bisnis plan gitu. Dari bisnis plan yang berupa ide tadi itu kita buat dalam sebuah model bisnis gitu. Setelah kita punya model bisnis, kita cari juga value proposition desainnya ini. Setelah konsepnya jadi, maka kita testing gitu, kita lakukan testing ini gitu, pengujian asumsi gitu ya terhadap ide-ide yang sudah kita buat ini. Seperti itu. Jadi antara bisnis design sama testing ya. Nah, itu bagaimana kita menguji ide bisnis kita seperti itu. Nah, untuk langkah-langkahnya dalam pengujian ide itu ada 4 tahapan. Yang pertama adalah desain yang meliputi desain tim, kemudian shape the idea, kemudian test, kemudian eksperimen sama mindset. Gitu. Jadi langkah yang pertama adalah kita desain dulu nih, desain tim gitu ya. Tim yang bagus itu kan yang heterogen ya. Misalnya kita punya tim bisnis gitu ya. Tim bisnis itu harus terdiri dari bermacam-macam ini kompetensi ya. Dari bermacam-macam kompetensi, misalnya ada yang bagian desain, produk, kemudian teknologi, legal, kemudian yang menangani data, kemudian ada bagian penjualan, marketing, riset, sama finance gitu ya. Sehingga
harapannya kita akan menjadi tim yang solid seperti itu. Kalau kita mempunyai tim yang kompeten gitu ya, kompeten di semua sisi seperti itu. Kemudian setelah kita bentuk sebuah tim, kita bentuk sebuah tim align map gitu. Jadi di sini ada beberapa komponen untuk menyusun tim align map ya. Ini contohnya di sini ada joint objective, joint commitment, kemudian joint resource sama joint risk ini. Kita mappingkan gitu. Kita mappingkan siapa yang terlibat di sini gitu sehingga kita akan mempunyai sebuah tim yang solid tadi itu gitu. Setelah kita mempunyai line map ini. Nah, yang kedua setelah desain tim, yang kedua adalah shape the idea gitu ya. Kita membentuk sebuah bisnis model canvas seperti ini ya, ada 9 komponen di bisnis model canvas. Sama yang kedua adalah kita mencari value proposition canvas gitu. Jadi proposition canvas itu untuk mengetahui value apa yang akan kita jual, produk dan service apa yang akan kita tawarkan ke customer gitu, sehingga kita harus mempunyai sebuah value gitu ya, yang nantinya akan menjadi sebuah produk atau jasa yang emang benar-benar customer butuhkan seperti itu. Jadi itu tujuan dari value proposition canvas ya, atau value proposition design gitu. Setelah kita tahu profil customer, kemudian kebutuhan customer apa gitu ya, sehingga dari situ kita akan mampu menghasilkan dan meng-create produk yang sesuai dengan kebutuhan customer. Tadi itu dari ini ya, the idea ya. Jadi ini adalah mengukur ide bisnis tadi ya. Bagaimana ide saya ini benar nggak sih gitu ya? Bagaimana agar ide saya ini menjadi kenyataan nantinya gitu. Jadi ada 4 langkah ini tadi ya. Desain itu terdiri dari desain tim sama shape the idea. Kemudian setelah langkah yang langkah yang pertama tadi ya. Jadi di langkah pertama tadi itu adalah merupakan yang penting kita lakukan gitu ya untuk membuat sebuah model bisnis gitu ya. Model bisnis itu berasal dari bisnis plan tadi itu, dari ide-ide yang kita punya setelah kita lakukan observasi, kemudian kita mappingkan, kemudian kita buat dalam sebuah catatan-catatan bisnis gitu ya, sehingga setelah kita mempunyai bisnis plan, maka isi dari bisnis plan itu antara lain misalnya ada latar belakang, analisa pasar, ini hasil kita survei tadi ya, hasil kita observasi di lapangan tadi ya, kita buat dalam sebuah dokumen bisnis gitu kan, ada analisa pasarnya bagaimana, analisa produksinya bagaimana, kemudian analisa sumber daya manusianya bagaimana, analisa pengembangan usaha nantinya bagaimana. Nah, setelah kita punya dokumen bisnis ini, maka langkah yang selanjutnya adalah kita buat dalam sebuah model bisnis gitu. Jadi model bisnis yang familiar kita gunakan itu adalah model bisnis canvas ya. Teman-teman mungkin sudah banyak yang tahu juga bahwa model bisnis canvas itu mempunyai 9 komponen ya. 9 komponen atau the 9 building block yang antara lain adalah customer segment, kemudian value proposition, channel, customer relationship, revenue stream, key resources, key activities, key partnership, sama cost structure gitu. Jadi ini adalah sebuah model bisnis yang familiar kita gunakan karena gampang kita implementasikan gitu kan. Nah, customer segment itu apa? Customer segment itu adalah segmen customer kita gitu ya. Apakah kita akan menuju ke mass market, niche market, segmented atau diversified gitu ya. Nah, ini harus kita tahu dulu gitu. Mass market itu adalah yang tidak membedakan segmen pelanggan gitu ya. Kalau niche market ini adalah yang mempunyai target pasar tertentu gitu ya. Kemudian segmented ini yang membedakan segmen-segmen dari customer-nya atau bisnis model yang melayani 2 atau lebih kebutuhan yang berbeda tadi itu. Ini contoh macam-macam dari customer segment gitu ya. Nah, bagaimana kita menemukan customer segment? Yang pertama,
untuk siapa sih kita menciptakan nilai value tadi itu ya. Kemudian siapa sih pelanggan kita, kemudian di mana mereka tinggal gitu ya. Nah, itu akan dari pertanyaan-pertanyaan ini maka kita akan bisa menemukan siapa sih customer kita sebenarnya gitu. Kemudian yang kedua di BMC yang kedua adalah value proposition. Nah, ini yang ada hubungannya dengan testing design tadi ya, menentukan shape idea ya, bisnis model sama value proposition gitu. Sehingga di sini akan saya bahas sekalian gitu ya. Jadi value proposition itu adalah bagaimana pelanggan bisa beralih dari perusahaan yang satu ke perusahaan yang lainnya, sehingga kita harus mampu mempertahankan atau kita harus mempunyai value ya, agar pelanggan kita itu tidak lari kemana-mana gitu ya, agar mereka tuh mencari kita, mengenal kita, dan dan kita mempunyai customer yang loyal ke kita gitu ya. Maka kita harus mampu menyampaikan value ini ke customer gitu. Nah, value itu bisa berupa apa? Yang pertama adalah produk yang contoh value ya, value proposition ya. Produk yang benar-benar baru gitu ya. Belum pernah ada sebelumnya gitu. Kita kira-kira apa nih produk yang benar-benar belum ada sebelumnya itu apa kira-kira gitu. Kemudian yang kedua nih performance, bagaimana meningkatkan kinerja suatu produk. Misalnya ada apa ya, sekarang tuh kan headset tuh yang wireless kan udah banyak ya. Misalnya lagi gimana menciptakan produk yang performance-nya bagus, bisa ini sekalian headset yang wireless, kemudian bisa juga ada mic-nya misalnya ya. Nah, itu performance-nya tadi ya akan lebih powerful gitu ya performance-nya. Kemudian customization, nah ini yang produk yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, misalnya produk apa yang bisa kita custom ya, misalnya apa? Misalnya baju ya, kita menjual baju itu bisa melayani customer yang mempunyai ukuran ekstrim ya, terlalu kecil atau terlalu besar misalnya. Nah, itu customization teman-teman pasti udah tahu semua ya. Kemudian value itu juga bisa berupa ini, bagaimana produk itu bisa membantu menyelesaikan pekerjaan seseorang gitu. Nah, itu bisa menjadi value proposition ya. Kemudian desain yang menarik, nah ini dari teman-teman UI UX ya. Nah, ini bagaimana sih membuat sebuah produk yang menarik. Nah, itu udah teman-teman pelajari juga ya. Dari sisi UI-nya, dari sisi UX-nya, apa aja yang harus ada di dalam sebuah desain gitu kan. Kemudian brand. Nah, orang akan mengenal kita, pasti kita harus mempunyai brand dong. Misalnya, saya makan sebuah makanan gitu ya, kemudian di situ kemasannya tuh nggak ada tulisannya, padahal rasanya enak loh, misalnya seperti itu. Nah, gimana saya akan membelinya lagi kalau di situ nggak ada brand? Nah, gitu kan, itu pentingnya brand ya, agar masyarakat bisa lebih mudah menemukan kita, agar masyarakat lebih mudah mengenal produk kita, seperti itu. Kemudian cost reduction ini menekan biaya serendah mungkin. Risk reduction menekan resiko serendah mungkin gitu ya. Accessibility agar masyarakat ini menemukan kita, mengakses kita itu dengan lebih gampang gitu ya. Usability, nah ini convenient dan usability tentunya ini bagaimana sih customer ini akan merasakan manfaat dari produk kita gitu ya. Usability kemudahan dan useful-nya tadi itu gitu ya, itu antara lain yang bisa menjadi value proposition gitu. Jadi pada saat di tahapan awal kita melakukan survei itu juga sebenarnya sekalian dengan kita mencari value proposition ini gitu. Siapa customer kita, kemudian mereka tuh perlunya apa sih gitu ya. Nah, itu value proposition gitu. Jadi dari customer profile kita, kemudian kebutuhan mereka apa, nah itu nanti akan tercipta sebuah value proposition ini. Seperti itu. Kemudian di BMC yang ketiga adalah channel ya. Channel itu bagaimana perusahaan dapat menjalin komunikasi dengan pelanggannya. Nah, ini misalnya kita menjalin komunikasi dengan pelanggan itu menggunakan apa sebaiknya?
apakah kita membuat sebuah partner store atau on store atau web sales atau bahkan kita harus merekrut sales force misalnya seperti itu atau semuanya kita gunakan misalnya. Nah, itu adalah sebuah channel ya. Jadi bagaimana sih customer ini akan membina atau menjalin komunikasi yang baik dengan kita itu bagaimana sebaiknya gitu ya. Itu juga harus kita pikirkan juga gitu. Kemudian melalui channel mana kita bisa menjangkau pelanggan, bagaimana kita bisa meraih pelanggan dan membina hubungan baik ya tentunya dengan pelanggan seperti itu. Nah, ini customer relationship. Nah, ini kalau customer relationship ini teman-teman yang dari AI ya, customer relationship ini juga menjadi sebuah aset tentunya ya. Karena kalau kita mempunyai customer relationship, otomatis kita juga harus membuka diri terhadap komplain-komplain, kemudian saran dan seterusnya gitu. Jadi itu mungkin dari teman-teman yang AI juga sudah ada yang mengenal data science gitu kan. Nah, data science itu adalah yang mempelajari tentang bagaimana data eksternal bisa kita analisa sehingga mampu menghasilkan knowledge ya di balik data eksternal tadi itu untuk kepentingan bisnis intelijen kita seperti itu. Nah, ini hubungannya dengan customer relationship apa? Nah, customer relationship ini adalah bagaimana kita membina hubungan baik dengan pelanggan kita gitu ya. Nah, perlunya membina hubungan baik dengan pelanggan adalah untuk mendapatkan loyalitas mereka tentunya ya, sehingga mereka harus kita fasilitasi agar mereka tetap bisa berkomunikasi baik dengan kita, termasuk misalnya menyediakan kolom kritik dan saran, kemudian rating gitu ya, adanya kolom chat, kemudian menyantumkan kontak, kemudian menyantumkan nomor WA misalnya, ataukah menyediakan inovasi-inovasi teknologi yang kategori automated service ini ya, misalnya kayak chatbot, kemudian apalagi misalnya teknologi augmented reality misalnya. Nah, itu contoh-contoh bentuk-bentuk customer relationship ya. Komunitas bahkan gitu ya, membuat sebuah komunitas misalnya. Nah, itu customer relationship gitu. Jadi hubungannya dengan teknologi tadi adalah teknologi data ya. Bagaimana sih data set kita bisa kita gunakan termasuk tadi ya tentang customer relationship tadi itu kita catat ya untuk tetap mempertahankan pelanggan kita gitu. Karena bisnis yang bagus itu akan bertahan kalau transaksinya itu 30% dari pelanggannya dibandingkan dengan kita mencari pelanggan baru gitu ya. Nah, itu akan lebih bagus kalau kita mempunyai revenue stream-nya ini dari pelanggan gitu, bukan dari customer yang baru gitu. Jadi revenue stream ini adalah dana yang bisa menjadi revenue buat kita gitu ya. Revenue itu bisa dari transaksi, kemudian dari recurring revenue gitu ya, transaksi yang diperoleh yang secara berkelanjutan gitu. Nah, itu revenue stream. Nah, bisa berupa dari aset sale atau usage fee ya, usage fee, kemudian subscription fee, bisa dari leasing, license gitu termasuk sumber-sumber dana buat kita gitu, dari brokerage fee atau advertising bahkan gitu ya. Nah, itu sumber-sumber dana yang bisa kita gunakan untuk memperoleh aliran dana tadi itu atau revenue stream ini. Kemudian key resources ya, key resources ini adalah physical asset, kemudian intellectual resources, human resources, sama financial resources. Nah, di sini ada intellectual resources nih. Jadi, kalau bisnis-bisnis model startup sekarang, kita harus tetap berinovasi ya, menggunakan inovasi-inovasi teknologi ya tentunya ya. Nah, misalnya kayak tadi data science itu sangat penting sebenarnya untuk kelangsungan dari sebuah bisnis kita gitu. Jadi kita mesti mempunyai tim IT juga yang kompeten gitu, yang up to date ya karena sekarang kan eranya kita ada di big data gitu. Jadi teknologi-teknologi yang memanfaatkan big data itu yang
akan bisa berkembang gitu ya, yang akan bisa berkembang karena karena apa nih, kebiasaan, orang sekarang gitu ya, maunya yang praktis-praktis gitu kan. Nah, kita mesti menciptakan inovasi-inovasi teknologi yang bisa kita implementasikan ke, bisnis kita, seperti itu. Kemudian ada lagi, key partnership ya, jadi kerjasama dengan mitra gitu untuk mengoptimalkan bisnis kita. Jadi itu antara lain, tadi 9 komponen di model bisnis. Nah, setelah kita susun model bisnis tadi itu, kita mapping-kan ke dalam ini tadi ya, mapping, di BMC-nya. Nah, ini ya kita mapping-kan, ke dalam sebuah model bisnis. Kemudian yang kedua di The Shape Idea adalah membuat sebuah value proposition design seperti ini. Jadi tools value proposition ya, kita mencari tahu dulu klien kita siapa, gitu kan. Kemudian baru kita akan menemukan value proposisi kita gitu. Klien ini bisa kita lihat dari mana, apa profesi mereka gitu ya, apa sih profesinya, kemudian yang mereka alami sehari-hari itu apa yang bisa menimbulkan emosi positif, apa yang bisa menimbulkan emosi negatif. Dari situ kita akan menemukan sebuah value proposition ini gitu, sehingga kita akan menghasilkan product and services yang sesuai dengan profil si customer kita, seperti itu. Jadi itu tadi di tahapan shape the idea ya. Kemudian setelah kita petakan ide kita ke dalam model bisnis dan value proposition. Langkah yang kedua adalah tes hipotesa gitu. Tes hipotesa dari tadi ya, dari awal tadi kan kita sudah melakukan survei gitu ya, observasi gitu ya. Maka kita juga tentunya sudah mempunyai hipotesa-hipotesa dong gitu ya. Nah, maka setelah kita desain tadi itu, setelah kita desain, BMC-nya kita buat, kemudian value proposition-nya kita buat, kemudian kita lakukan testing ini gitu, tes hipotesa gitu ya. Nah, tes hipotesa ini instrumen yang digunakan untuk memberikan atau membantah asumsi ya. Jadi tes hipotesa memiliki 3 step, yaitu identify, kemudian priority, sama risk loss gitu. Jadi untuk membuat sebuah tes hipotesa, kita mappingkan ke dalam sebuah menguji ide bisnis, fokus pada hipotesa bisnis gitu ya, yang didefinisikan adalah asumsi bahwa proposisi nilai kita, model bisnis atau strategi yang dibangun, apa yang perlu kita pelajari untuk memahami jika ide bisnis kita itu kemungkinan akan berhasil gitu. Jadi kita mappingkan nih ke dalam ke dalam sebuah mapping hipotesa testing gitu ya. Di sini ada 4 elemen nih yang kita uji gitu. Setelah kita tadi membuat model bisnis canvas, kemudian kita buat value proposition. Dari sini ya, dari desain idea tadi itu, kita mappingkan ke dalam sebuah diagram ini gitu. Yang di sini isinya adalah ini ya, visible, desirable, sama viable gitu. Jadi yang desirable ini adalah do they want it gitu ya, apakah mereka ini menginginkan produk kita gitu. Ini dari elemen BMC yang value proposition, kemudian yang sebelah kanan ini gitu. Kemudian visible ini adalah apakah kita bisa mengerjakannya. Maka tadi ada elemen key partner, kemudian channel gitu kan ya. Kemudian yang ketiga adalah viable ya, should we do this gitu. Apakah kita mempunyai revenue stream-nya dari mana aja, kemudian budget atau biaya yang akan ditimbulkan oleh bisnis kita ini kira-kira apa aja gitu. Apakah revenue stream yang kita hasilkan ini akan mampu mencukupi cost yang timbul dari ide bisnis kita ini, seperti itu. Jadi ada 3 elemen ini yang kita gambarkan dalam hipotesa testing gitu ya, ke dalam asumsi mapping ini gitu. Nah, ini kita mappingkan mana sih yang penting, kemudian no evidence atau no evidence gitu. Nah, ini kita mappingkan dalam asumsi mapping gitu ya. Setelah itu kita uji gitu ya, kita uji
hipotesa, kemudian dalam sebuah eksperimen gitu. Dalam sebuah eksperimen sarana untuk mengurangi resiko dan ketidakpastian dari ide bisnis tadi ya. Kemudian menyampaikan hasil hipotesa, kemudian serangkaian eksperimen tadi itu akan menghasilkan kemungkinan dari bisnis yang sukses tadi dengan misalnya dengan membuat test card gitu ya, kemudian pustaka percobaan untuk membuat eksperimen misalnya. Nah ini kita buat eksperimen, kita petakan gitu ya ke dalam sebuah asumsi mapping tadi itu, kita buat test card-nya misalnya. Nah ini untuk memetakan hipotesa-hipotesa dan eksperimen sama pengukuran metriknya gitu. Nah setelah kita lakukan eksperimen, kita pasti akan mendapatkan sebuah insight ya dari hasil eksperimen tadi itu. Maka kita bisa melakukan tahapan learning gitu. Setelah learning, baru kita bisa pasti kita di tahapan learning ini kita akan mendapatkan sebuah insight gitu ya. Apa sih sebenarnya yang disukai oleh masyarakat, yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu dengan adanya hipotesa-hipotesa tadi gitu ya. Nah, maka akan terjawab nih pertanyaan-pertanyaan kita yang di awal tadi ya untuk mencari value proposition, kemudian yang lain-lain tadi ya. Nah, akan terjawab di hipotesa ini gitu sehingga kita akan mendapatkan insight dengan tahapan learning ini gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah evidence ini. Nah, ini kita akan mendapatkan insight dan dari situ maka kita akan mendapatkan ada di kita teruskan atau enggak ide bisnis kita gitu ya di level confidence ini seperti itu. Nah, terus tahapan yang terakhir adalah memutuskan ya, kita memutuskan akan terus atau enggak gitu ya dengan ide bisnis yang kita buat tadi seperti itu. Jadi itu antara lain tips-tips bagaimana sih kita mendapatkan sebuah ide bisnis yang bagus gitu ya, ide bisnis yang bagus, kemudian bagaimana kita mengukur ide bisnis kita agar menjadi sebuah kenyataan gitu. Jadi tadi ada 4 tahapan ya. Yang pertama adalah tadi ada 4 tahapan di sini. Nah ini ya, desain tim, kemudian shape the idea, model bisnis canvas sama value proposition ya, kemudian kita tes, kemudian eksperimen sama mindset atau insight tadi itu gitu. Jadi itu bagaimana kita mengukur ide bisnis kita gitu. Jadi untuk mendapatkan ide bisnis yang bagus maka kita juga harus mengukurnya gitu ya sehingga kita mendapatkan insight dan mendapatkan agar bisa kita putuskan ya yang ide bisnis yang kira-kira yang akan saya buat ini mendapatkan respon positif atau enggak dari masyarakat seperti itu. Jadi itu tentang bagaimana kita mendapatkan sebuah ide bisnis ya. Jadi kalau menurut kesimpulan, jadi kalau bisa kita simpulkan gitu ya bahwa key element dalam good business idea itu adalah clear demand on product and service. Tapi benar ya, kita harus mampu mendapatkan produk dan service yang emang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian ini ya harapannya adalah menjadi bisnis yang sustainable gitu ya, long term goal. Kemudian mempunyai tim yang solid gitu ya, the right amount of motivation gitu. Jadi itu tadi tentang elemen-elemen dalam bisnis ide yang bagus gitu. Sehingga dari ini semua juga kita mesti mengupgrade skill kita ya untuk mendapatkan inovasi-inovasi yang bisa mensupport ide bisnis kita seperti itu. Nah, kemudian teman-teman bisa untuk mendapatkan insight yang lebih gitu ya, teman-teman bisa mendapatkan free course ya, yang bisa teman-teman akses secara gratis gitu. Ada data science, kemudian konten kreator, kemudian apalagi multimedia misalnya teknologi-teknologi AI yang lainnya ya, misalnya ada ini apa tuh NLP ya untuk membuat chatbot misalnya kita seperti ChatGPT itu ya kita bisa buat sendiri kan. Nah itu kita bisa menggunakan NLP kemudian macam-macam lagi yang ada di free course ini ya. Nah ini coba saya share ya.
Udah tahu semua belum? Izin bertanya, Bu. Oke, bagaimana cara mempertahankan bisnis yang baru berjalan dengan ide sejenis bersama pesaing agar dapat bertahan di gemburan ide-ide yang menarik? Nah, ini berarti teman-teman harus mempunyai inovasi-inovasi teknologi ya. Bagaimana cara kita bertahan gitu. Tentunya karena sekarang kan di era big data ya, di era big data kemudian teknologi itu begitu cepat ya berkembangnya gitu. Jadi teman-teman harus mempunyai inovasi-inovasi teknologi tentunya ya, agar mampu bersaing gitu. Karena di luar sana tuh udah ini ya, sudah memasuki era 5.0 ya, di kita masih 4.0 gitu kan. Nah, ada sebagian juga yang sudah menggunakan robotik dan seterusnya ya. Nah, itu berarti teman-teman harus ini nih, harus mampu melakukan inovasi-inovasi teknologi yang digunakan seperti itu. Nah, di sini ada nih di free course bisa AI ya, ada macam-macam free course yang bisa teman-teman ikutin. Contohnya ada macam-macam nih. Untuk jawaban pertanyaannya Reza, udah cukup terjawab belum Reza? Nah, ini ya, di sini teman-teman bisa mengikuti free course yang bisa teman-teman ikuti ya. Ada data science for business, ada data science, ada machine learning, ada deep learning. Nah, itu kan teknologi-teknologi AI yang bisa kita implementasikan ya untuk membuat chatbot misalnya, untuk membuat sebuah mesin-mesin rekomendasi misalnya. Nah, ini ada data science, ada machine learning, kemudian ada macam-macam ya. Kalau kita belajar data science itu otomatis kita juga harus mengetahui juga tentang statistika. Nah, teman-teman bisa sambil mengambil course data science, mengambil course statistika gitu ya, karena itu akan sangat diperlukan di tahapan pre-processing. Kemudian bagi teman-teman yang pengen jadi data analis, nah teman-teman bisa mengenroll course data mining gitu kan. Kemudian image recognition, nah ini ada data analis, misalnya dengan PySpark, kemudian data mining, gitu ya, itu adalah data analis ya. Nah ini contoh-contoh course yang bisa teman-teman ikuti gitu ya, agar teman-teman mempunyai insight inovasi teknologi gitu ya. Inovasi teknologi apa yang bisa teman-teman ini tawarkan ya untuk melengkapi bisnis yang sudah berjalan tadi gitu. Misalnya menghasilkan e-commerce yang sudah mempunyai rekomendasi sistem ya, misalnya seperti Amazon gitu ya. Nah, di situ otomatis akan tampil setiap harinya gitu ya barang yang menjadi rekomendasi hari ini itu apa misalnya seperti itu. Nah, itu kan bisa dipelajari dengan menggunakan beberapa analisa data dan menggunakan teknologi-teknologi machine learning gitu ya, bahkan deep learning seperti itu. Nah, ini ya contoh-contoh dari free course yang bisa teman-teman ini ya, teman-teman enroll ya. Di sini juga ada data science for business juga gitu. Dicari aja di sini kan data science for business misalnya. Nah, ini data science for business menggunakan Python gitu ya. Nanti di sini ada beberapa tutorial gitu. Misalnya teman-teman ingin mencari ide ya, mencari ide yang bagus misalnya. Itu dengan teknologi data science bisa ya, dengan text processing misalnya melakukan ini ya, crawling data di Twitter gitu ya. Misalnya good idea good idea business in 2023 dengan keywordnya itu misalnya, kemudian akses tokennya akan diberikan oleh Twitter, kemudian nanti kita bisa mendapatkan data tweetnya dari Twitter sebanyak satu kali rolling ya, satu kali crawling itu 7 hari maksimal sekarang gitu, jadi nggak bisa lagi lebih dari 7 hari nggak bisa sekarang
Gitu. Itu bisa kita gunakan untuk melakukan analisa tadi ya, inovasi-inovasi teknologi yang bisa kita implementasikan di bisnis kita gitu. Karena pesaing-pesaing kita juga sudah menggunakan teknologi tadi ya, karena kita ada di era big data gitu kan, yang semuanya adalah sumbernya dari data gitu untuk keperluan-keperluan decision making gitu, keperluan-keperluan problem solving gitu. Itu semua sumbernya dari data sekarang gitu kan. Untuk keperluan-keperluan tadi problem solving ya untuk bisnis strategi dan seterusnya gitu. Izin bertanya Bu, bagaimana cara menyampaikan value ke customer Bu, mengingat di zaman sekarang ini produk baru yang muncul hampir mirip khususnya produk makanan. Nah ini kita pilih channel tadi ya, value kita apa gitu, agar value kita bisa sampai ke customer berarti kita perlu channel yang tepat tadi itu gitu. Kita akan menggunakan channel apa gitu untuk menyampaikan value kita, misalnya promosi dengan sales ya, sales yang kita sewa, kita gaji per bulannya gitu kan, untuk mengenalkan value kita, ataukah menggunakan web yang mempunyai teknologi-teknologi artificial intelligence untuk mengenalkan produk kita gitu kan, yang ada teknologi-teknologi AI-nya misalnya. Nah, itu produk yang baru saya create misalnya, nah itu kita promosikan misalnya seperti itu. Nah, itu kan contoh-contoh inovasi teknologi tadi ya. Channel apa sih yang tepat yang akan kita gunakan gitu untuk menyampaikan value ke customer tadi. Seperti itu, Elsa ya. Kemudian Ansel, izin bertanya Bu, misalkan kita sudah menemukan sebuah ide dan bisnisnya sudah sukses, kemudian produk kita tiba-tiba tidak ada peminatnya. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, itu tadi Ansel ya. Kita bisa menggunakan tadi contoh data eksternal kita gitu, data eksternal kita di media sosial atau di media digital. Itu kita bisa analisa gitu. Siapa sih customer kita yang barusan membeli produk kita gitu, apa yang mereka beli misalnya. Nah, itu kita bisa analisa. Kemudian misalnya siapa yang barusan bergabung dengan kita gitu. Nah, itu bisa kita analisa ya dengan metode-metode data science tadi itu. Gitu Ansel. Nah, tadi ya menjawab pertanyaan dari yang di awal tadi siapa namanya? Reza ya, itu inovasi teknologi itu sangat penting ya buat kita karena ya kita sekarang ada di era big data tadi yang semua basicnya adalah dari data gitu untuk keperluan-keperluan problem solving kan, untuk keperluan-keperluan strategi bisnis kita gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Boleh kita diskusi? Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan boleh. Ada yang ingin menambahkan boleh. Ada yang ingin sharing boleh. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Dari teman-teman yang sudah join di sini ada 120 yang sudah join di malam hari ini. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Jadi tadi ya intinya kita memodelkan ya atau tadi 4 langkah tadi ya dari bisnis plan. Dari bisnis plan kemudian kita modelkan, kemudian mencari value proposition ya, kemudian kita tes, kemudian kita akan bisa melakukan eksperimen. Setelah kita tes, kita eksperimen, kemudian baru dari situ kita akan memperoleh insight tadi itu. Kita akan bisa memutuskan gitu, apakah ide saya ini akan saya teruskan atau enggak gitu. Karena kita sudah memappingkan tadi ya macam-macam tadi di awal seperti itu. Kemudian yang kedua yang nggak kalah pentingnya, teman-teman harus mempunyai inovasi-inovasi teknologi yang
bisa mengimbangi dan bisa mensupport keperluan-keperluan teknologi untuk bisnis teman-teman gitu. Jadi antara lain ya karena sekarang itu semuanya basicnya adalah dari data ya untuk keperluan-keperluan decision making gitu ya. Bagaimana kita menganalisa data kita ke belakang kemarin, 5 tahun kemarin kita analisa gitu ya. Ada data analis, kemudian kita memerlukan model-model machine learning untuk membuat sebuah data prediksi di masa yang akan datang kita harus ngapain gitu kan, itu di machine learning kan ya. Nah, semua itu kan dari data ya. Nah, jadi kita harus minimal tadi ya, harus menguasai teknologi-teknologi yang membahas tentang data gitu, kalau kita ingin mempunyai sebuah bisnis yang sustainable tadi itu gitu. Tentunya selain juga teknologi-teknologi yang lain ya, misalnya bagaimana sih kita membuat sebuah konten seperti itu. Nah itu contoh-contoh ya inovasi-inovasi teknologi yang mesti kita kuasai kan ya. Misalnya lagi ada teknologi augmented reality seperti itu. Jadi itu tadi kita perlunya tim ya seperti itu ya. Kalau itu semua kita sendiri yang ngelakuin, nah ya akan berat ya karena ada yang buat konten, kita harus nguasain buat konten, kemudian nguasain data science, nguasain marketing. Nah, itu kan berat ya, maka kita perlu tim tadi ya, tim alignment tadi itu, tim yang solid gitu ya. Sehingga kita akan mampu menyusun sebuah bisnis idea ke dalam sebuah model bisnis sehingga kita akan mampu juga mengukurnya gitu. Mengukur, melakukan testing terhadap ide sehingga kita akan mampu mengambil keputusan, decide gitu ya, apakah kita akan melanjutkan ide bisnis kita ini atau enggak seperti itu. Tadi itu tips-tips tentang bagaimana sih cara mendapatkan sebuah ide bisnis yang bagus gitu. Jadi kita harus mengukurnya ke dalam sebuah testing bisnis gitu ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi dari berapa jumlah teman-teman yang sudah hadir di malam hari ini? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, Liberio. Ada yang ingin ditanyakan? Boleh open mic? Boleh open mic ya. Kalau misalnya nggak mau ngetik juga boleh open mic. Ya, saya tunggu. Buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Open mic boleh Liberio tadi yang typing tadi. Nah, ini ya. Open mic boleh Liberio. Nggak jadi nih ngetiknya. Oke, kalau ini ya udah ya. Izin bertanya Bu, lebih untung mana Bu, jual produk murah atau produk yang mahal? Kemarin saya lihat artikel jualan murah itu lebih menguntungkan, itu benar ya? Ya tadi ya, kita mesti menemukan tadi customer profile kita siapa gitu. Profile customer kita ini bagaimana seperti itu. Nah, tergantung profil customer kita yang menjadi segmen kita, seperti itu. Jadi profil mereka ini seperti apa gitu. Dari situ kita akan bisa akan bisa memutuskan kita akan menjual barang yang bagaimana gitu kan. Mungkin kita menyediakan yang dari harga rate murah, sedang, sama tinggi misalnya. Nah, itu setelah kita mengetahui customer profile kita, seperti itu, Liberio. Jadi belum tentu juga ya jualan murah menguntungkan, ya emang sih siapa sih yang nggak pengen mendapatkan barang murah gitu ya, murah, bagus gitu kan,
murah, bagus, kualitasnya bagus gitu, harganya murah. Nah, itu kan yang dicari orang ya, seperti itu ya. Nah, tapi kan balik lagi tadi, customer profile kita seperti apa, kerja mereka seperti apa gitu kan. Nah, siapa sih mereka sebenarnya, sehingga kita akan mampu menghasilkan value tadi ya, value yang bisa kita tawarkan ke customer kita, seperti itu, Liberio ya. Kalau tanya, murah lebih menguntungkan, belum tentu juga ya, karena kita mesti tahu tadi customer profile kita itu seperti apa tadi ya. Baru dari situ kita akan mampu, mendapatkan value gitu, value apa yang bisa kita tawarkan ke customer kita, seperti itu. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Selain Liberio, selain Elsa, mungkin teman-teman yang lain masih ada yang ingin kita diskusikan di malam hari ini sebelum saya akhiri? Jadi tadi ya, untuk melengkapi ide-ide bisnis teman-teman gitu ya. Nah, silahkan juga teman-teman melengkapi kemampuan ya, kemampuan untuk melakukan riset dan seterusnya tentang teknologi-teknologi inovasi tadi ya, karena basically sekarang itu semuanya bisnisnya adalah data gitu. Data ini sangat diperlukan ya untuk keperluan-keperluan data analisis. Tujuannya adalah untuk keperluan-keperluan bisnis strategi gitu, untuk problem solving gitu kan. Kita punya masalah apa nih kemarin, nah kemudian besok kita harus ngapain ya. Nah itu kan teknologi-teknologi yang mengolah data tadi ya, yang bisa membantu kita menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi, seperti itu. Dari data analis, dari data analisa, kemudian data prediktor kita ini akan ngapain. Nah, itu yang akan membantu kita menemukan atau menjawab masalah-masalah kita gitu dari data tadi itu, seperti itu. Jadi itu antara lain beberapa inovasi teknologi yang bisa teman-teman lakukan ya. Nah, di Bisa AI itu ada beberapa free course yang bisa teman-teman enroll ya. Jadi ada beberapa data analis, itu bisa teman-teman bisa mengenroll course data mining, kemudian statistika gitu ya, karena data analis itu pasti juga membutuhkan statistika untuk deskripsi data seperti itu. Kemudian data science for business itu juga memerlukan matematika, kemudian machine learning, kemudian apalagi nih statistika juga seperti itu. Nah, itu beberapa teknologi yang bisa melengkapi teman-teman untuk tadi keperluan bisnis tadi itu, inovasi teknologi tadi itu ya. Selain teknologi-teknologi misalnya kayak robotik, IoT, dan seterusnya gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Boleh sebelum saya akhiri ya. Oke, kalau nggak ada yang bertanya lagi, boleh teman-teman open cam semuanya untuk saya screenshot, karena sudah nggak ada yang bertanya ya. Boleh teman-teman open cam, sambil ya mungkin sambil ada yang bertanya, boleh masih ada yang ngetik-ngetik, silahkan. Ya, Rizky ada yang masih ingin ditanyakan, Rizky? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, cukup ya berarti ya. Liberio masih ingin typing ya, silahkan Liberio. Cukup, Bu. Oh, cukup ya, oke. Oke, baik, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi,
Saya akan men-screenshot ya teman-teman yang sudah join di malam hari ini. Dalam hitungan ketiga, saya akan men-screenshot teman-teman semua. Jadi silakan teman-teman, berikan senyum termanisnya malam hari ini. Saya hitung sampai hitungan ketiga ya. Satu, 2, 3. Oke, terima kasih yang sudah join di sesi sharing session malam hari ini gitu ya. Nanti kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan, boleh hubungi saya gitu ya. Nanti akan saya coba membalas atau menjawab ya apa yang menjadi pertanyaan teman-teman seperti itu. Saya akhiri sesi sharing session malam hari ini. Untuk teman-teman yang memerlukan sertifikat ya bisa di-download di platformnya, ini tampil ya, ditampil kalau sudah mempunyai akun, nah nanti di situ otomatis akan ada sertifikat yang bisa di-download seperti itu. Oke ya, selamat malam semuanya, saya izin menutup sesi conference-nya malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.